Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, awal minggu ini masyarakat dikejutkan oleh pernyataan Presiden Joko Widodo tentang kasus pertama virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Sampaikan ada 2 pasien yang sudah positif terkena virus COVID-19. Hal ini membuat sebagian masyarakat panik. Mereka memborong masker dan hand sanitizer serta membeli sembako secara berlebihan. Sementara itu, erupsi Gunung Merapi dan Gunung Semeru beberapa hari lalu turut menambah rangkaian ujian yang harus bangsa ini hadapi. Dan berdoa menjadi senjata orang beriman dalam menghadapi segala ujian. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan umatnya agar senantiasa berdoa kepada Allah dalam setiap keadaan. Rasul kita Muhammad SAW sendiri ketika beliau pernah ditanya oleh sahabat, jadi mendefinisikan diri. Ya Rasulullah, ceritakan siapa dirimu. Salah satu kalimatnya menarik. Lihat kalimatnya. Ana da'watu abi Ibrahim. Aku adalah doanya ayahku Ibrahim. Jadi Nabi SAW mendefinisikan dirinya salah satunya dengan kalimat bahwa aku ini sesungguhnya hanya merupakan bentuk pengabulan Allah terhadap doanya ayahku Ibrahim alaihissalam. Maka indah sekali membahas tentang doa. Dia tidak boleh disepelekan dan orang beriman tidak boleh berhenti dalam berdoa karena pasti Allah akan mengabulkan doa orang beriman. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kepadaku, aku pasti akan mengabulkan doa kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ada hamba yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka katakan aku dekat. Pemirsa Khalifah, Rasulullah SAW pun selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, baik secara umum untuk umatnya dan secara khusus untuk para sahabat. Bahkan doa-doa yang Rasulullah SAW panjatkan secara khusus kepada sahabat mampu mengubah seluruh kehidupan sahabat tersebut. Abdullah bin Abbas, Bilal bin Rabah, dan Abdurrahman bin Auf adalah para sahabat yang pernah didoakan Rasulullah. Doa apakah yang Rasulullah panjatkan untuk mereka? Lalu apa alasan Rasulullah mendoakan mereka? Inilah kisah selengkapnya. Siapa tak mengenal sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Sahabat yang juga merupakan sepupu Nabi itu dikenal akan kecerdasan ilmunya sejak kecil. Ia menjadi ulamanya para sahabat hingga dijuluki Turjumanul Quran, orang yang mampu menerjemahkan dan menafsirkan kandungan Al-Quran. Namun, kelebihan Ibnu Abbas itu tidak datang dengan sendirinya. Ternyata, ada peran doa Rasulullah yang menjadikannya seorang yang cerdas dan faqih dalam ilmu agama. Rasulullah SAW pernah berdoa untuk sahabat beliau yang kemudian seluruh hidupnya sesungguhnya hanyalah terjemahan dari doa itu. Yaitu ketika suatu hari sahabat yang masih muda sekali umurnya, kisaran antara 9 sampai 12 tahun. Jadi usia SD kalau di usia kita hari ini, sekolah dasar. Di usia itu anak ini membantu Nabi sebisanya. Ini luar biasa. Pengabdian seorang anak yang membantu, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sepupu Nabi SAW waktu itu membantu membawakan air untuk Nabi berwudu. Begitu dibawakan ke Rasulullah SAW, kemudian Nabi mendoakan. Ini pelajaran mahal pertama adalah, ini perhatikan baik-baik, bahwa pelajaran luar biasa buat kita. Mari mulai membiasakan. Kalau ada anak yang membantu kita, jangan hanya diucapkan terima kasih. Terima kasih itu penting, silakan ucapkan terima kasih. Tetapi berikan doa. Karena itu jauh lebih berharga, lebih penting buat anak kita. Kalau anak kita membantu apapun kegiatan kita, sekecil apapun, mungkin hanya mengambilkan air. Bukan hal yang sepele. Mari kita balas dia dengan kebaikan, yaitu berupa doa.
Abdullah bin Abbas yang mengambilkan air minum untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didoakan Nabi. Nabi SAW berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kepada anak ini pemahaman agama yang dalam dan ajarkan padanya tafsir, ilmu tafsir. Subhanallah, seluruh kehidupan Abdullah bin Abbas setelah itu, setelah Rasul wafat umur Abdullah bin Abbas kurang lebih baru 12 tahun. Kemudian dia menjadi terus belajar dari banyak sahabat yang lain sampai menjadi ilmuwan yang melejit melebihi yang lain. Ya, di usianya yang masih sangat belia, Ibnu Abbas pernah dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk menduduki posisi strategis sebagai penasihat kekhalifahan. Sahabat yang lain sempat mempertanyakan keputusan Umar. Namun, Umar membuktikan bahwa sahabat yang menemani Rasulullah sejak kecil itu memang layak untuk menjadi penasihatnya. Bahkan dia didudukkan di majelis senior penasihat kekhilafahan di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan orang-orang ada yang protes, kenapa anak kecil ini dimasukkan di antara kita? Kalau anak segini-segini kami juga punya umur anak segini. Maka Umar mengatakan ini bukan masalah usia, mari kita uji ilmunya. Maka ditanyakanlah sebuah ilmu kepada orang-orang yang menjawab dan ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas, dan ternyata jawaban Abdullah bin Abbas yang luar biasa. Untuk kemudian orang-orang tahu bahwa mengapa Umar mendudukkan anak yang masih sangat muda ini di majelis para senior yang duduk memberikan nasihat tentang kekhilafan. Warisan yang ditinggalkan Ibnu Abbas masih bisa dirasakan sampai hari ini. Ia telah meletakkan dasar ilmu tafsir dan menjadi rujukan ulama-ulama sepeninggalnya dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Betapa mulianya warisan ilmu yang ditinggalkan Ibnu Abbas, ilmu yang menjadi penerang bagi umat Islam untuk memahami kandungan kitab suci Al-Quran sebagaimana difahami para sahabat terdahulu. Allahu Akbar. Kisah selanjutnya bercerita tentang sahabat yang mulia Bilal radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam, Bilal adalah seorang budak yang kerap disiksa oleh majikannya, kafir Quraisy. Namun ketika cahaya iman menyentuhnya, kemuliaan Islam ikut mengangkat derajatnya. Bilal dikenal dengan keindahan suaranya ketika mengumandangkan azan. Kita tahu bahwa ada sahabat mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang dulunya hanya budak yang dihina-hina, yang tidak ada harganya, yang setara dengan barang dan binatang, yang terserah tuannya, mau diinjak-injak, mau disiksa seperti apa terserah dia. Tapi lihatlah ketika nanti Bilal menjadi sahabat Nabi, masuk Islam, menjadi sahabat Nabi, belajar ilmu, kemudian mendapatkan doa Nabi. Setelah itu maka berubahlah kehidupan Bilal bin Rabah, dan dia menjadi orang yang sangat penting di kehidupan muslimin. Muadzin Nabi SAW, dialah yang azan di zaman Nabi SAW. Bilal adalah penyeru azan pertama dalam Islam, dan ia pula lah sahabat yang mampu membuat orang-orang menangis ketika mendengarnya mengumandangkan azan. Dan bayangkan hari ini pun kita mungkin jarang menjumpai karena kita anggap itu sebuah formalitas yang biasa sekali. Bahkan sejauh-jauhnya kita paling hanya menikmati indahnya suara. Bilal kalau azan, Bilal menangis, bisa menangis, dan orang-orang yang mendengar bisa menangis semuanya. Bayangkan azan jenis apa itu? Azan yang mulia dan memuliakan. Bilal menangis ketika azan, orang lain yang mendengar pun bisa menangis ketika mendengar Bilal azan. Subhanallah, itu levelnya seperti apa? Dalam sebuah riwayat disebutkan, suatu hari Nabi mendapati Bilal datang terlambat dalam sholat subuh, sehingga tugas azan yang seharusnya dikumandangkan Bilal mesti diganti oleh sahabat yang lain. Ketika Bilal tiba, Rasulullah langsung menanyakan alasannya terlambat menghadiri sholat subuh berjamaah. Azan pertama dan azan kedua. Bilal terlambat, kemudian Nabi bertanya kenapa terlambat. Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tadi saya melewati rumah putrimu Fatimah. Saya dengar ada tangis anaknya,
Kemudian dia sedang menggiling biji-bijian pakai roha, pakai alat giling itu. Kemudian saya bilang, kalau mau saya bantu, saya menggilingnya, kamu yang ngurusi anak-anak, atau saya ngurusi anak-anak, kamu yang menggilingnya. Ini karena Bilal posisinya adalah posisi melayani Nabi dan keluarganya. Bahkan melayani tamu-tamu Nabi. Ini tugasnya Bilal. Maka Bilal punya jiwa yang pelayan, memang jiwa pelayan, luar biasa. Dan kemudian Fatimah mengatakan, saya orang yang lebih punya rahmat pada anak-anak saya, biar saya ngurusi anak-anak. Maka kemudian kata Bilal, saya membantu menggiling itu. Dan karena itulah kemudian saya terlambat sholat subuh ini. Maka Nabi mengatakan, farahimtaha rahimakallah. Karena kamu sudah memberikan sifat kasihmu kepadanya, maka semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepadamu. Itu yang mengubah kehidupan Bilal. Bilal mendapatkan doa Nabi secara khusus, dan sepeninggal Nabi, Bilal adalah orang yang luar biasa dalam kehidupannya sampai beliau wafat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepergian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan duka yang mendalam bagi Bilal, sampai ia tak sanggup mengumandangkan azan. Hingga akhirnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk hijrah dari Madinah ke negeri Syam. Dan nantinya Bilal menjadi tokoh besar di negeri Syam. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang satu ini, dikenal dengan kekayaannya yang melimpah namun barokah. Ia banyak mendermakan hartanya untuk kepentingan kaum muslimin ketika itu. Kekayaannya itu diperoleh setelah ia hijrah ke Madinah. Padahal ketika tiba di Madinah, Abdurrahman bin Auf tak memiliki apa-apa. Sesampainya di Madinah, Abdurrahman bin Auf meminta agar ia ditunjukkan letak pasar. Sejak itulah ia memulai bisnisnya dari nol. Sampai kemudian nanti ketika dia ke pasar, kemudian dia punya skill berdagang yang baik, dia dapat untung hari pertama adalah makanan dan minyak samin. Kemudian dia bawa pulang, berdagang beberapa hari. Kemudian dia bisa beli emas, kemudian dia nikah dengan wanita Ansor. Pagi hari rambutnya klimis, datang Rasul melihat, kata Nabi SAW pada Abdurrahman, mulus sekali, klimis sekali rambutmu, basah dengan minyak, tampan sekali, wangi. Kata Abdurrahman, saya ya Rasulullah, semalam saya menikah dengan wanita Ansor. Saat Abdurrahman bin Auf mengabari Rasulullah jika dirinya telah menikah, Rasulullah pun mendoakan dirinya. Ini kisah singkat Abdurrahman yang mulai naik. Kemudian nanti Nabi berdoa khusus untuk Abdurrahman bin Auf. Dan doanya ringkas kalimatnya tapi ampuhnya luar biasa. Nabi berdoa untuk Abdurrahman bin Auf, barakallahu fi safqati yaminik. Semoga Allah memberkahi dalam transaksi tangan kananmu. Artinya, semua transaksi yang baik, yang halal, yang kau lakukan, semoga Allah berkahi. Disitulah kemudian kita tahu bahwa Abdurrahman naik terus grafik kekayaannya, sampai dia menjadi sahabat yang paling kaya sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah sekali dia mendapatkan harta sampai ketakutan, dan sampai dia punya ungkapan yang terkenal bahwa kalau saya membalik batu, saya nemu emas di sana. Itu ungkapan dari seorang Abdurrahman, bahwa kalimat itu mengubah seluruh kehidupan seorang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Pemirsa Khalifah, ada kalanya Rasulullah SAW mendoakan sahabat pada sesuatu yang berhubungan dengan fisik, seperti mendoakan agar Allah Ta'ala memberikan ketampanan pada sang sahabat. Bahkan begitulah perubahan itu. Bahkan di dalam perubahan yang sifatnya sangat fisik sekali. Sangat fisik sekali. Umpamanya ada seorang sahabat yang bernama Amr bin Akhtab radhiyallahu anhu. Pernah ketika itu dia membantu Nabi SAW untuk air wudhu juga. Kemudian dalam air wudhu itu jatuh salah satu rambut Nabi. Maka diambillah rambut itu, kemudian diserahkan lagi ke Nabi. Kemudian Nabi melihat kepada sahabat Amr bin Akhtab ini, kemudian Nabi berdoa, Allahumma jammilhu. Ya Allah, tampankan ia. Ya,
berikan ketampanan padanya. Perawi riwayat ini dari yang mendengar langsung dari Amr bin Akhtab, dia mengatakan, saya bertemu dengan Amr bin Akhtab. Saat itu umur dia sudah 93 tahun dan tidak ada satu helai pun rambut yang berwarna putih. Rambutnya tidak beruban sudah sampai umur 93 tahun. Hanya gara-gara mengambilkan sehelai rambut Nabi di dalam air dan diserahkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mendapatkan doa Nabi, Allahumma jamilhu, ya Allah berikan keindahan dalam fisik dia ini. Dan begitulah. Pemirsa Khalifah, salah satu doa yang sering dibaca dalam berbagai ibadah adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Diriwayatkan Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Menurut Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, agama dibangun oleh dua landasan tersebut, yakni zikir dan bersyukur. Dan doa itu mengandung permohonan agar Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya untuk terus berzikir dan bersyukur. Maka Rasulullah SAW mengajarkan baca doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang oleh ulama disebut doa yang agung dan melempati posisi yang sangat tinggi. Kenapa? Karena hidup kita, itulah hidup kita semuanya. Hidupnya orang beriman itu puncaknya itu. Ya Allah, bantu aku ala zikrika, untuk bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bisa baik dalam beribadah kepadamu. Zikir, syukur, ibadah. Zikir, syukur, ibadah. 3 hal. Dan ini puncak kehidupan orang beriman, dan kita minta dibantu untuk bisa menjalankan itu dengan baik. Pentingnya kita mempelajari ini adalah bahwa yang pertama adalah bahwa doa-doa Nabi itu walaupun kisahnya untuk masing-masing sahabat dan telah berhasil mengubah mereka, maka tidak ada masalah kalau itu kita ambil, kita berdoa juga untuk diri kita atau untuk orang lain. Walaupun nanti apakah dikabulkan Allah memang tergantung dengan siapa yang berdoa. Atau kita minta doa itu pada orang-orang soleh. Semoga Allah SWT mengabulkan doa itu untuk kita. Pemirsa Khalifah, orang beriman tidak akan pernah meremehkan dampak dahsyat dari doa. Apalagi jika doa yang dipanjatkan adalah doa sahih yang bersumber langsung dari Rasulullah SAW. Maka perbanyaklah berdoa, karena Nabi pun berdoa untuk kebaikan umatnya di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, berkailah untuk umatku waktu pagi mereka. Inilah doa umum yang Rasulullah SAW panjatkan untuk seluruh umatnya. Ayo sholat yang baik, karena Nabi SAW, supaya kita dapat satu frekuensi dengan Nabi, karena Nabi berdoa dalam sholatnya untuk kita semuanya agar diampuni dosa kita, baik yang telah lalu, yang akan datang, ataupun doa yang kita sembunyikan atau doa yang kita perlihatkan, maka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, semoga Allah mengabulkan, semoga kita menjadi orang-orang yang termasuk umat Nabi yang mendapatkan kebaikan doa-doa Nabi SAW untuk umatnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana cara mengamalkan doa-doa Nabi agar mendatangkan keberkahan bagi kita? Terima kasih. Bagaimana menjalankan doa-doa Nabi agar mendapatkan keberkahan untuk kita? Doa-doa Nabi tentu sangat ampuh. Bayangkan kalau kita ini didoakan oleh guru kita, atau kita senang sekali berdoa dengan doa yang kalimatnya dipilihkan oleh guru kita, maka bayangkan bagaimana tidak lebih berkah, bagaimana tidak lebih tinggi kalau kalimat-kalimat itu adalah susunan Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ada baiknya, pertama adalah ayo mulai menghafal doa-doa Rasul. Hafal doa-doa Rasul, ya, yang diajarkan Rasul dalam banyak sekali doanya. Ya, umpamanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengumpulkan al-adhkar,
dalam kitabnya Al-Adhkar itu beliau mengumumkan tentang zikir-zikir, doa-doa. Yuk kita hafalkan doa itu. Doa-doa itu kita hafalkan. Kemudian kita baca di berbagai momentum yang Nabi ajarkan. Kemudian dengan berharap bahwa semoga Allah mengabulkan doa ini untuk kita, karena memang doa ini adalah doanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, doa yang ampuh sekali, dan itu doa untuk para umatnya. Semoga Allah SWT mengabulkan doa-doa kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.